Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Doni Octavian dengan NIM 2311178. Nah, di sini saya menjelaskan tentang fikih. Fikih itu adalah suatu pembahasan tentang hukum-hukum Islam. Baik, saya akan membahas yang pertama adalah syariah fikih dan usul fiqh. Nah, ringkasannya syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah hingga muamalah. Transaksi syariah bersifat universal dan abadi. Nah, sedangkan fikih adalah memahami dan penerapan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Fikih berupa upaya untuk menjelaskan dan mengaplikasikan hukum syariah dalam konteks yang spesifik dan aktual. Nah, saya akan menjelaskan tentang usul fiqh. Apa itu usul fiqh? Usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari metode dan kaidah-kaidah pengembalian hukum Islam. Usul fiqh menjadi landasan bagi para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fikih. Ia menjelaskan bagaimana Al-Quran dan Sunnah diinterpretasi dan diaplikasikan untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang munculnya. Nah, saya akan menjelaskan singkat tentang syariah. Apa itu syariah? Nah, syariah adalah sumber hukum, yang dimana usul fiqh adalah metodenya dan fikih adalah aplikasinya. Ketiganya saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Nah, yang pertama ada sejarah awal yang pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini wafat pada 632 Masehi. Fikih muncul pertama kali dalam masa Nabi. Beliau sendiri menjadi sumber hukum utama dan para sahabatnya mencatat dan mengamalkan ajarannya. Nah, ada yang kedua masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sini 632 sampai 661 Masehi. Pada masa ini, para sahabat Nabi mulai menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang ketiga, masa Tabi'in. Masa Tabi'in ini pada masa 661 sampai 750 Masehi. Generasi setelah sahabat Nabi ini mulai mencatat dan merumuskan pendapat para sahabat. Mereka juga mulai mengembangkan metode penafsiran dan pengambilan hukum. Nah, saya akan menjelaskan tentang munculnya mazhab fikih. Mazhab fikih ini muncul pada abad ke-8. Nah, muncul para imam besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, mereka merumuskan mazhab-mazhab fikih yang menjadi dasar bagi pengembangan hukum Islam selanjutnya. Mazhab-mazhab utama keempat mazhab tersebut yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menjadi mazhab-mazhab utama dalam Islam Sunni. Setiap mazhab memiliki metode dan kaidah-kaidah dalam penafsiran dan mengaplikasikan hukum Islam. Nah, kesimpulannya, perkembangan fikih merupakan proses yang dinamis dan berkesinambungan. Dari masa Nabi hingga saat ini, fikih terus berkembang untuk menjawab kebutuhan umat Islam. Nah, setelah kita menjelaskan sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih, nah selanjutnya saya menjelaskan tentang taharah. Nah, apa itu taharah? Taharah itu adalah menyucikan diri untuk beribadah. Nah, taharah dalam bahasa Arab berarti kesucian. Dalam Islam, taharah merujuk pada proses mensucikan diri dari hadas dan najis sebelum melakukan ibadah tertentu. Nah, jenis-jenis taharah. Jenis-jenis taharah itu berupa 4. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat istihadah. Nah, wudu adalah mensucikan anggota tubuh tertentu dengan air seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki. Wudu wajib dilakukan sebelum sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Nah, mandi. Mandi adalah suatu keperluan kita sebagai umat manusia. Mandi adalah ada suatu mensucikan seluruh tubuh dengan air. Mandi wajib dilakukan setelah haid, nifas, mimpi basah, dan junub. Nah, yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum ini adalah mensucikan diri dengan debu tanah yang suci.
sebagai pengganti wudhu atau mandi jika air tidak tersedia. Ya, yang keempat itu istiadah. Bagi wanita yang mengalami pendarahan yang tidak terhenti, ada aturan khusus menjaga kesuciannya. Nah, saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat taharah. Nah, rukun dan syarat taharah ini adalah berupa wudhu. Rukun wudhu meliputi niat membasuh wajah, kedua tangan hingga siku, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, syarat wudhu meliputi air yang suci dan mengalir serta menggunakan air tersebut untuk membersihkan anggota tubuh yang diwajibkan. Nah, yang kedua itu mandi. Rukun mandi meliputi niat membasuh seluruh tubuh dengan air yang suci dan mengalir. Syarat mandi meliputi air yang suci dan mengalir serta menggunakan air tersebut untuk membersihkan seluruh tubuh. Nah, yang terakhir, tayamum. Tayamum adalah rukun. Tayamum meliputi niat mengusap muka dengan debu, tanah yang suci, dan siku. Syarat tayamum meliputi debu, tanah yang suci, dan tidak tersedia air. Nah, baik, saya akan menyimpulkan tentang bab taharah ini. Bab taharah ini adalah merupakan hal yang sangat penting dalam Islam karena menjadi syariat sah berbagai ibadah. Dengan menjaga kesucian diri, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang bab taharah. Nah, baik, kita selanjutnya akan masuk ke bab sholat dalam Islam. Nah, sholat dalam Islam ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama sholat fardu dan sholat sunnah. Baik, sholat fardu adalah itu sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Ada 5 waktu sholat fardu setiap hari. Yang pertama itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Meninggal sholat fardu tanpa alasan syar'i itu adalah ya pasti dosa besar. Kita sebagai umat muslim meninggalkan sholat fardu itu pasti dinyatakan dosa. Baik, selanjutnya itu saya menjelaskan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah ini adalah sholat yang dianjurkan tetapi tidak wajib. Meninggalkan sholat sunnah tidak berdosa, namun mengerjakan akan mendapatkan pahala. Contoh, sholat sunnah, sholat rawatib, sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat tahajud di malam hari, dan sholat witir. Nah, saya akan menjelaskan singkatnya sholat fardu. Sholat fardu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sedangkan sholat sunnah adalah anjuran yang membawa pahala. Nah, baik, setelah kita menjelaskan tentang materi sholat, nah baik, kita akan melanjutkan menjelaskan tentang puasa. Puasa dalam Islam. Puasa dalam Islam ini disebut juga menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, tujuan puasa ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Puasa merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa syukur. Puasa mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Nah, meningkatkan keimanan. Puasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan menimbulkan empati. Puasa ini juga dapat membantu kita merasakan penderitaan orang-orang yang kekurangan. Nah, yang selanjutnya menjaga kesehatan. Puasa dapat membantu membersihkan tubuh dari racun dan meningkatkan kesehatan. Nah, baik, adapun jenis puasa. Jenis puasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama puasa Ramadan dan puasa sunnah. Puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim yang telah balik, berakal sehat dan mampu. Dan puasa sunnah juga puasa yang menunjukkan seperti puasa Senin Kamis, puasa 6 hari setelah Idul Fitri, dan puasa Ayamul Bid tanggal 13, 14 dan 5 bulan Hijrah. Nah, syarat sah puasa. Yang pertama itu adalah Islam, balik, berakal, sehat, niat, tidak haid atau nifas bagi wanita. Nah, ada juga hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja, hubungan suami istri pada siang hari, muntah dengan sengaja, haid atau nifas bagi wanita. Keutamaan puasa mendapatkan pahala dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menyehatkan tubuh dan pikiran.
Nah, baik, saya akan menjelaskan singkat langsung singkat puasa. Itu adalah merupakan ibadah yang penuh manfaat bagi jiwa dan raga. Dengan menjalankan puasa dengan ikhlas, kita dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, seperti itulah penjelasan tentang bab puasa. Baik, selanjutnya akan masuk dengan pada bab zakat. Zakat ini adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Pengertian zakat. Nah, zakat berarti membersihkan atau mensucikan. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Namun, tujuan zakat ini adalah yang pertama, mensucikan harta, yang kedua, menolong fakir miskin, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan, yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, adapun jenis zakat. Zakat ini ada berupa dua jenis. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan. Biasanya berupa makanan pokok seperti beras atau gandum. Nah, sedangkan zakat mal itu zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang mencapai nisab, batas minimal dan haul. 1 tahun zakat mal dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama seperti zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan, dan zakat ternak. Nah, adapun golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir miskin, amil, mu'alaf, dan hamba syahaya, dan gahrin, sahbil, dan ibnu sabil. Manfaat zakat, membantu orang yang membutuhkan, mensucikan harta, meningkatkan keimanan. Nah, singkatnya, zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Baik, begitulah penjelasan tentang syariah fikih dan usul fikih, sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih, taharah, sholat dalam Islam, puasa dalam Islam, zakat dalam Islam. Baik, mungkin cukup saya jelaskan ke beberapa materi tersebut. Mungkin saya akhiri. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.